Lesa Shopping NK menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Selamat pemirsa sekalian, Shalom, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di mall ini. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Ya, topik apa, Deb, yang akan kita sampaikan Topik kita pada hari ini pemirsa adalah sekalian? kesembuhan ilahi. Wow. Ya, jadi nanti kami akan menampilkan narasumber yang pernah mengalami kesembuhan dalam hidup Ya. mereka. Ya. Kita tahu bahwa sebagai manusia tentunya seseorang bisa sakit dan beberapa penyakit itu bisa fatal gitu ya. Beberapa penyakit bisa merupakan penyakit yang memerlukan kesembuhan dalam waktu yang cukup Ya. lama. Oleh karena itu pemirsa sekalian, siapapun Anda yang kebetulan lagi sakit atau kemungkinan Anda tahu ada orang-orang daripada keluarga teman Anda yang lagi sakit, beritahukan mereka untuk tune in ke Good News Program pada saat ini. Dan kami percaya bahwa pada waktu ada kesaksian tentang kesembuhan itu diberitakan, urapan yang sama, kesembuhan yang sama itu dapat pula mengalir kepada rumah-rumah atau orang-orang yang sakit, oke? Amin. Pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa Ya. ataupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Betul, Karena ya. tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda ya. Sebelum kita tampilkan dan bincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, terlebih dahulu kami mengajak pemirsa sekalian untuk menyimak satu tayangan video klip yang berikut ini. Masalah ini terjadi ketika Ibu Emi bergumul dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Anak laki-lakinya yang masih kecil harus ditinggalkannya untuk doa puasa di puncak. Hal yang mengejutkan terjadi. Anaknya panas tinggi dan berhenti bernafas. Tuhan, kembalikanlah anakku. Aku masih sangat membutuhkannya, Tuhan. Berbahagianya Ibu Emi mempunyai suami yang luar biasa. Di saat anaknya meninggal dalam pangkuannya, Pak Hans berteriak minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mendengar teriakan Pak Hans. Dan tentu saja ditopang juga doa seorang ibu. Firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Ini benar-benar terjadi dan dialami oleh Pak Hans dan keluarga. Mari kita dengarkan kesaksian keluarga ini hanya di Good News Program. Saya tahu dia meninggal karena napasnya terhenti dan langsung pucat, badannya langsung dingin. Dan makin lama makin dingin, makin lama sampai akhirnya seperti es begitu. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugrah.net. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh, oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh, so good. Very good. It's very good. Rema Bible Training Center Indonesia, penerimaan siswa baru. Kurikulum 1, pokok-pokok dari dasar Alkitab. Kurikulum 2, berfokus pada cara-cara pelayanan. Kelas dimulai 13 Mei 2013. Kau jadikan hidupku berarti. Anak adalah buah hati daripada kehidupan sebuah pernikahan.
Dan firman Tuhan bahkan mengatakan bahwa anak itu adalah kasih karunia dan juga hadiah daripada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada waktu anak Anda mungkin jatuh sakit, dan narasumber kami hari ini pernah mengalami mempunyai seorang anak yang pada waktu itu meninggal. Silakan, Dad. Ya, langsung kepada Pak Hans dan Ibu Emi ya. Shalom Pak Hans, Ibu, apa kabarnya? Shalom. Ya, jadi anak Anda pernah meninggal pada saat usianya masih 1 tahun 9 bulan ya. Tapi kemudian bangkit kembali. Boleh diceritakan apa yang terjadi pada saat itu? Ya, pada saat itu pada bulan November tahun 2002, ketika itu istri saya mau ikut doa puasa pada waktu itu dengan sekelompok ibu dari gereja kita. Mereka mau berangkat ke puncak. Pada waktu itu mereka harus kumpul di gereja dulu. Jadi jam 12 harus berangkat, jam 10 saya antar. Begitu saya pulang antar itu tiba-tiba anak ini panas. Jadi dia sedang tidur, tapi saya pegang dia seperti nyenyak begitu, tidur merah begitu bentuk badannya. Loh, kenapa jadi panas anak ini? Dia panas terus. Berapa begitu. Panasnya, Pak? Sekitar 40. 40 pada waktu saya cek itu. Ya, lalu apa yang terjadi? Lalu naik terus panas itu. Sampai pada akhirnya, singkat ceritanya itu sampai pada malam hari itu saya sudah kasih obat panas. Biasanya dikasih obat anti panas itu sudah turun itu. Biasanya tuh anak sering juga panas tapi langsung sembuh kalau dikasih obat turun panas. Tapi ini enggak, dia malah panas. Akhirnya pada jam 8 malam itu terjadi sesuatu dengan anak ini. Apa yang terjadi, Pak? Dia tiba-tiba meninggal. Dia meninggal begitu. Nah, panik semua seisi rumah. Karena di rumah saya ada mertua saya, ada 3 orang ipar saya di rumah. Mereka kumpul, mereka panik semua. Mau panggil istri saya pulang. Karena dia ikut doa puasa di sana, saya berpikir ini doa puasa masa disuruh pulang. Justru harus mereka bantu berdoa di sana. Nah, tetapi apa yang membuat Bapak tahu bahwa anak itu waktu itu sudah meninggal, Pak? Saya tahu dia meninggal karena napasnya terhenti dan langsung pucat, badannya langsung dingin. Dan makin lama makin dingin, makin lama sampai akhirnya seperti es begitu. Yang tadinya panas tiba-tiba jadi dingin begitu. Dan membiru badannya. Membiru badannya. Oke, apakah akhirnya keluarga kumpul begitu, mereka menangis sudah meninggal. Pada pegang begitu, pada takut semua sudah. Jadi tidak sempat dibawa ke dokter ya? Tidak sempat lagi, karena begitu tiba-tiba kejadiannya. Akhirnya anak ini ditaruh seperti itu, tegang semua, lihat udah meninggal. Kasih tahu Emi, istri saya. Kasih tahu, saya cegah. Karena apa? Saya tahu dia pergi ke sana untuk ketemu dengan Tuhan. Tolong kasih tahu supaya bukan suruh pulang tapi berdoa. Bantu berdoa di sana. Saya lihat anak itu juga sudah, sesuatu sudah terjadi, tidak mungkin kelihatannya. Akhirnya karena semua sudah nganggap ini anak sudah ditaruh, sudah mati seperti itu, sudah tidak berdaya, sudah dingin seperti itu. Akhirnya saya ambil anak itu dari tempat tidur, saya gendong dia. Saya dekap dia di badan saya begitu. Saya gendong anak itu, lantas saya bergumul dengan Tuhan. Perasaan Bapak waktu itu takut, gimana, Pak? Takutnya gini, bisa saya takut kehilangan anak saya ini. Jadi saya mau peluk dia sampai kapanpun. Saya tidak mau lepasin anak ini. Karena saya tahu ini mati. Tapi ini saya tidak mau lepas dia. Jadi saya takut, semua keluarga sudah nangis. Dan ada satu babysitter pada waktu itu, dia yang rawat anak ini. Semua berteriak dengan panggil Yesus. Yesus, tolong anak ini. Tolong Joel, nama anak itu. Tolong Joel. Semua juga bicara begitu. Selamatkan, tolong. Jadi sampai babysitter kita itu juga bisa panggil Yesus. Yesus, tolong anak saya. Dia juga ikut berteriak begitu. Jadi seisi rumah itu berteriak seperti itu. Dalam dekapan anak itu, saya dekap anak itu, kepalanya di sini, dan semua tangan kakinya sudah gitu-gitu aja. Sudah lunglai lah. Sudah lepas semua. Jadi saya yang memeluk dia erat begitu, sudah lepas semua.
dingin semua sudah badannya, sudah seperti es. Apakah sempat menelpon Bu Emi pada waktu itu? Sempat. Jadi mereka menelpon Ibu Emi, saya bilang jangan bilang dia mati. Kenapa Pak? Kenapa kok nggak mau diberitahu bahwa anak ini meninggal? Saya punya pikiran itu, ini sesuatu. Ini bukan rencana Tuhan. Bukan rencana Tuhan untuk anak ini. Ini suatu peperangan. Saya hanya berpikir begitu. Karena apa? Anak ini kok begitu istri saya mau ikut doa puasa, kenapa dia panas? Kenapa dia sakit? Lalu apa yang diberitahukan ke Bu Emi melalui telepon pada waktu itu? Waktu kakak saya telepon, dia bilang begini, ini kamu pulang aja. Anak kamu dalam keadaan rewel gitu. Dia nggak ngomong. Rewel gitu. Dan ibu nggak merasa apa-apa waktu itu? Enggak. Udah saya keluar dari kamar kan tuh selesai kita baca firman, udah istirahat. Saya keluar, saya ngomong, warawiri, kenapa? Udah saya bilang, tolong bantu doa, anak saya rewel. Udah dia bilang, wah teman-teman bilang, mana bisa pulang malam ini, besok aja. Mungkin dipikirnya ya ibu muda, punya anak bayi, masih kan baru setahun, masih ASI. Aduh, merepotkan juga. Sudah berdoa, oke kita berdoa. Saya masuk ke kamar, saya memuji Tuhan. Nggak ada perasaan pikiran ke anak, saya fokus ke Tuhan. Jadi saya nggak tahu kabar begini. Nah, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat mengharukan terjadi di tempat ini, bahwa anak itu meninggal. Nah, kita akan belajar sesuatu hal, apa yang dilakukan oleh Pak Hans bersama dengan istrinya setelah anak itu dinyatakan oleh mereka meninggal. Jangan kemana-mana, stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Terasa tangan saya sudah begitu berat, akhirnya saya taruh di tempat tidur begitu. Nah, ini si Agnes ada di situ, dia menjerit ketakutan lihat adiknya saya taruh begitu, keluar cairan hitam begitu dari mulutnya. Dia menangis. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good.
Masih bersama dengan kami dalam Good News program. Mari kita saksikan dan kita dengarkan kesaksian daripada Pak Hans. Ya, di studio telah hadir juga ketiga orang anak dari Pak Hans dan Ibu Emi, yaitu Ineke, Joel, dan Ilen ya. Nah Pak, ceritakan Pak, jadi pada malam hari itu Bapak peluk Joel semalaman, lalu apa yang terjadi? Ya betul, jadi saya peluk dekap dia seperti itu sampai saya sendiri pun keringat bercucuran. Jadi akhirnya sampai baju saya basah kuyup, memeluk dia dingin begitu saja pun saya masih berkeringat. Dan saya bergumul dengan Tuhan yang saya sebut apa? Tuhan Yesus, kembalikan nyawa anak saya. Anak saya hidup kembali, saya kembalikan nyawa anak. Itu saja yang saya sebut. Dan kembalikan, saya mau anak saya hidup kembali. Itu saja yang saya minta dengan Tuhan. Hidupkan dalam nama Yesus. Saya berteriak, tak tahu lagi saya mau menangis seperti apa. Mungkin itu yang disebut dengan mengerang di dalam roh. Ya, jadi saya peluk anak itu, walaupun dia kakinya goyang-goyang kayak gitu, saya sambil jalan sana jalan sini. Pada jam 1 malam itu, saya merasa letih juga, kecapean. Saya kecapean, penat, udah pegel, terasa tangan saya sudah begitu berat. Akhirnya saya taruh di tempat tidur begitu. Nah, ini si Agnes ada di situ. Dia menjerit ketakutan lihat adiknya saya taruh begitu. Keluar cairan hitam begitu dari mulutnya. Dia menangis. Lihat adiknya ketakutan. Wah, dia ketakutan kayak gitu. Waktu saya taruh dia di tempat tidur. Saya lihat dia ketakutan kayak gitu, saya ambil lagi kembali. Saya peluk dekap anak itu. Cairan apa yang keluar itu Pak? Cairan hitam nggak tahu. Cairan hitam begitu keluar dari mulutnya begitu. Nah, jadi, kemudian apa yang terjadi? Saya tidak cek itu hitam apa. Dia tidak makan apa-apa kok yang hitam warna. Akhirnya bagaimana? Bapak ketiduran? Nah, saya akhirnya ambil dia lagi kembali, saya dekap dia. Sepanjang malam itu saya berdoa dan yang lain juga udah panik kayak gitu. Sudah mereka mau ngomong sama saya, taruh aja begitu, enggak mungkin. Saya merasa anak itu enggak akan saya lepaskan. Ya. Enggak akan saya lepaskan. Sampai jam berapa Bapak gendong Sampai dia? akhirnya jam 4 fajar itu saya mendengar sesuatu seperti angin yang bocor begitu dari ban begitu di bagian kepala anak ini, si Joel ini. Waktu saya dekap dia begitu, tapi saya tidak pedulikan itu. Tapi yang saya rasakan ini yang dingin tadi, lama kelamaan hangat begitu badannya. Pada jam 4 pagi itu, dari jam 8 sampai jam 4 fajar. Tadi hangat begitu. Ini ada goyang. Seperti ada sesuatu. Ini tangan bisa goyang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ada suara, dia mengeluarkan suara. Dia seperti itu. Nah, disitulah saya baru sadar, ini hidup. Saya tetap gendong dia begitu. Akhirnya anak itu menangis sebentar, saya tetap menggendong dia. Haleluya. Saya gendong dia terus, akhirnya dia tertidur kembali. Tetapi dia tidur ini hidup sudah bernapas. Dalam kondisi yang berbeda, Pak. Puji dalam tidurnya dengan waktu itu berbeda. Iya, puji Tuhan. Akhirnya karena saya capek, saya duduk di tempat tidur, saya taruh bantal di pangkuan saya tiduri dia situ sambil dekap dia. Saya masih khawatir sesuatu terjadi, jadi saya tetap jaga dia sambil berdoa. Ini tidur, betul-betul tidur. Dan akhirnya saya tertidur sendiri di situ juga. Nah, saya tertidur sampai pada jam 6 pagi. Pagi itu jam 6 pagi. Saya tidak tahunya dia turun sendiri dari tempat tidur, main seperti biasanya lagi. Penyakitnya lenyap dan keadaannya kembali seperti normal. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Nah, waktu itu Bapak sempat bawa ke dokter nggak setelah itu? Nggak sempat buat apa-apa lagi. Kejadian pada malam itu sepanjang malam itu aja sudah kejadiannya seperti. Setelah sembuh Bapak enggak ke dokter untuk dicekkan? Enggak lagi. Nah, kita bisa bertanya kepada ini saksinya nih. Iya, Ineke Agnes si Ineke waktu itu. Jadi bisa cerita nggak pada saat itu usianya berapa Ineke? Waktu itu aku usianya 8 tahun. 8 tahun. Sebenarnya sih udah ingat semua sih, masih ingat semua itu kejadian itu. Dan perasaan aku ya bener-bener takut gitu, takut banget. Yang tadinya
aku bilang sakit biasa, kayaknya aku sepelein lah gitu kan, sakit biasa lebay banget sih ya gitu, sampai kayak gitu kan aku. Tapi pas udah ditaruh, yang bener-bener ditaruh, aku lihat dengan nyata, aku pegang kakinya, aku pokoknya aku itu bener-bener aku kayaknya gimana gitu, kayak ada sesuatu yang bener-bener pokoknya aku teriak, bener-bener teriak, aku nangis deh di situ. Terus ya benar-benar nggak bisa ungkapin apa-apa lagi. Apa yang kamu takutkan? Takut kehilangan adik kamu atau takut karena ada item-item keluar dari mulut dia itu? Takut kehilangan adik aku kan. Waktu itu aku cuma berdua kan. Terus adik aku juga masih kecil, masih lucu-lucunya gitu. Terus ya begitulah. Well, pemirsa sekalian, kita tampilkan Joel hari ini yang disembuhkan oleh Tuhan secara mujizat. Bukan hanya sembuh tetapi dibangkitkan dari kematian. Puji Tuhan. Joel waktu itu masih kurang dari 2 tahun ya. Kamu ingat nggak waktu itu apa yang terjadi? Enggak. Kamu kalau mendengarkan cerita dari papa, dari Cece kamu ini, apa yang kamu rasakan gitu? Luar biasa ya. Gak ada perasaan apa-apa kamu? Bersyukur, senang. Bersyukur kepada Tuhan. Ya. Oke. Lalu pada saat Ibu Emi pulang, bagaimana rasanya waktu tahu kejadian yang sesungguhnya? Jadi pas saya pulang sampai pintu, si Mbak sudah menangis lihat saya. Terus saya bingung, melukin saya. Ada apa Mbak? Saya, aduh Ibu, peluk, dia nggak bisa ngomong lagi. Terus saya duduk, bapaknya ngomong kejadian-kejadian. Terus saya luar biasa. Kalau saat itu saya ada pun saya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi karena kuasa Tuhan, di apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Puji Tuhan. Well, pemirsa sekalian, ini suatu kesaksian yang luar biasa. Siapapun Anda yang mungkin lagi sakit, mungkin yang kehilangan pengharapan, percayalah bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan hanya ada kesembuhan, tetapi ini ada bukti dari ada kebangkitan di dalam kematian. Oke? Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan menyaksikan seorang artis yang akan membawakan sebuah lagu yang luar biasa. Tetap bersama dengan kami dalam Good News program. Puji namamu, sembah Kau Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Setelah berhasil membuka Anugerah Learning Center di Cengklong dan Mangga Ubi, Jakarta, program Adikku Sayang yang ketiga adalah bagi jemaat GKII Padang. Anugerah Ministries membantu biaya pendidikan untuk ke-7 anak pandai namun kurang mampu ini. Mereka begitu sukacita dan antusias ketika kami sampaikan program yang kami mulai tahun 2011 ini. Adikku Sayang, suatu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu namun memiliki semangat untuk belajar. Bukan hanya menyekolahkan mereka, kami juga memberikan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, adik-adik penerima beasiswa Adikku Sayang mendapat telur rebus dan 1 kotak susu. Wah, mereka terlihat senang sekali. Berkat asupan gizi tadi pagi, membuat mereka sehat dan mampu berkonsentrasi belajar di kelas. Di sore harinya, mereka juga mendapat bimbingan belajar dari guru pengajar di Anugerah Learning Center. Dukung dan doakan kami agar dapat mensupport mereka sehingga adik-adik kita ini dapat meraih impian mereka. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Kami datang kepadamu, Tuhan.
akan berakhir. Silakan duduk. Ya, ada Jefta Robi ya dengan penampilannya yang menarik sekali. Blessed to Bless albumnya. Nah, kalau boleh tahu Jefta mungkin bisa menceritakan sedikit tentang album ini. Iya. Jadi album ini sesuai dengan judulnya adalah Blessed to Bless. Jadi diharapkan album ini juga bisa memberkati. Ini album keberapa dari Jefta? Ini album kalau nggak salah sudah yang ke-10. Wow, yang sudah ke-10. album Oke. ke-10. Iya. Iya. Ada cerita atau kesan khusus
di balik pembuatan atau persiapan album-album ini? Iya, jadi di situ kalau kita lihat Bless to Bless, selamat ulang tahun untukmu. Jadi di sini ada kaitannya dengan nanti memberkati untuk teman yang berulang tahun. Jadi album ini juga nanti akan bisa menjadi berkat. Artinya nanti ada program juga nih dengan album ini. Jadi nanti setiap orang yang memberkati, misalnya kerabat kita berulang tahun, kemudian kita memberikan album ini, ya itu nanti ada programnya. Jadi nanti barang siapa yang paling banyak memberkati, nanti ada berkesempatan pergi ke Singapura gratis bersama dengan saya. Oh, oke. Jadi ada undian berhadiahnya. Iya. Oh, oke. Puji Tuhan. Iya. Kemudian apa namanya, dibandingkan dengan album-album yang sebelumnya yang Yefta punya, ada kesan khusus nggak mengenai album ini sendiri? Saya sangat diberkati dengan lagu-lagu yang ada di sini. Bisa ceritakan? Iya. Jadi khususnya untuk lagu Selamat Ulang Tahun itu sendiri, sebetulnya ini lagu yang sudah populer sebetulnya ya. Banyak dinyanyikan juga. Jadi memang ada suasana yang baru ketika orang menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun yang ada di sini. Ya, karena kan kita tahu lagu ulang tahun ya yang itu saja ya. Jadi saya diberkati dengan seorang pencipta ya, Pak Budi Haryono. Jadi dia seorang pencipta lagu yang diurapi Tuhan. Jadi lagu ini diharapkan bisa menjadi berkat. Ya, oke. Well, anyway, kami sangat diberkati dengan kedatangan Anda hari ini. Dan kami berterima kasih sekali. Ya, nah pemirsa, inilah saatnya kuis buat pemirsa sekalian yang ada di rumah ya, yang selalu Anda nanti-nantikan. Pertanyaannya adalah album Yefta keberapakah Bless to Bless ini? Anda bisa mengirimkan jawaban Anda ke nomor-nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa melalui SMS dengan format yang seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap Anda dan jawabannya. Anda juga bisa mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Bless to Bless, persembahan dari Yefta Robi. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, karena setelah break ini kami akan menampilkan narasumber yang berikutnya. Terima kasih buat keluarga Pak Hans dan Ibu Emi ya, kami dan sangat diberkati dengan anak-anaknya. kesaksian Anda dan kami percaya pemirsa sekalian sudah dikuatkan. Oke, terima kasih. Ya, tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, karena kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Loh Sus, ini leher saya bilang, betul nggak? Saya bilang keluarin aja. Lehernya sudah keluar. Jadi kepalanya udah keluar. Kepalanya sudah keluar sampai leher dan baru dia berhenti. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Anak merupakan anugerah terindah bagi pasangan suami istri. Tetapi bagaimana bila anak yang dilahirkan tidak sempurna seperti apa yang diharapkan oleh pasangan suami istri? Sebagai manusia biasa, tentunya hati seorang ibu akan teriris melihat anaknya lahir dengan kepala asimetris yang disebabkan kelalaian dari pihak rumah sakit. Kejadian ini menimbulkan kepahitan bagi Ibu Esther. Akar kepahitan yang tertanam dalam hatinya membawa dia ke dalam pencobaan demi pencobaan. Tetapi ketika Ibu Esther mencari Tuhan, Tuhan memberikan dia kelepasan serta kemenangan. Ibu Esther sembuh dari sakit yang dideritanya dan anaknya tumbuh menjadi anak yang normal. Setiap hari Ibu Esther bersama suami tercinta tumpang tangan atas anaknya. Mereka berdoa supaya anak ini tumbuh menjadi anak yang pandai, cantik, dan sempurna. Jadilah cantik, jadilah jenius di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Mari kita simak penuturan Ibu Esther yang mengalami tahap-tahap pelepasan, pemulihan, dan kemenangan dalam Tuhan. Sesaat lagi hanya di Good News Program. Satu tayangan Viti yang luar biasa, Daniel ya. Kesaksian yang pasti menguatkan. Amin, Ya, amin. Nah, pemirsa, di studio telah hadir narasumber kami yang berikutnya, yaitu Ibu Esther. Ibu Esther mempunyai pengalaman yang sangat unik ya Ibu ya. Nah, ceritakan Ibu, pada saat itu Ibu melahirkan anak perempuan yang berwajah asimetris ya. Nah, apa yang terjadi Ibu? Kenapa bisa kejadian seperti itu? Ya, kejadiannya itu waktu saya melahirkan dokter tidak ada. Setelah dia suntik mules, dokter pergi ke rumah sakit lain untuk sesar. Kemudian suster saat itu kebetulan baru ganti jaga. Jadi suster baru datang, mereka masih ngobrol-ngobrol. Lalu saya dalam keadaan tidur miring, kaki terlipat begitu. Lalu tiba-tiba gitu anak langsung kontraksi, anak langsung mendorong. Nah, waktu anak langsung mendorong, suster kaget, rupanya dia lari, langsung dia teriak-teriak, tahan begitu. Jadi banget suster. Iya, saya gelagapan karena saya belum pernah melahirkan. Jadi saya pertama. Ini anak pertama. Sebetulnya ini anak kedua, anak pertama keguguran. Bu. Ya, jadi nggak tahu ngelahirin waktu di bentak-bentak itu suruh tahan. Jadi saya tahan sekenceng-kencengnya, tapi toh anak itu desek terus keluar. Berapa lama Ibu menahan? Saya nggak tahu, tapi itu dalam waktu yang singkat tentunya karena dia desek-desek dan saya coba tahan sekenceng-kencengnya, tapi terus aja itu anak keluar sampai akhirnya berhenti. Waktu saya berhenti, saya masih pencet begitu, saya bilang, loh sus, ini leher, saya bilang, betul nggak? Saya bilang keluarin aja. Lehernya sudah keluar. Jadi kepalanya sudah keluar sampai leher dan baru dia berhenti. Dalam keadaan masih dijepit. Saya bilang, sus, apa nggak keluarin? Gimana kalau mati? Ini kan leher, begitu nggak usah tunggu dokter. Lalu langsung suster itu balikan badan saya, gunting, langsung anak itu keluar dan suster sendiri gelagapan gitu, langsung keluar begitu, dia tahan. Cuma saat itu saya enggak mendengar anak itu menangis, mungkin karena tercekik ya. Saya juga khawatir itu anak bagaimana keadaannya gitu. Tapi jadi anak ini lahir tanpa adanya pertolongan seorang dokter yang mengawasi pada saat itu, hanya suster. Hanya suster. Dan terus suster bagaimana juga Ibu? dalam keadaan nggak siap gitu. Pak. Terus bagaimana? Akhirnya menangis dia? Akhirnya seperti gitu menangis, tapi seperti tersendat. Begitu ya. Lalu saya dibiarkan juga, dokter datang setelah lama, mungkin 1 jam lebih kemudian baru saya ditangani, dijahit setelah mungkin beliau datang dari rumah sakit lain. Lalu yang saya tahu ketika bayi itu diberikan kepada saya untuk diberi ASI, wajahnya begini Bu, miring begitu. Ini masuk, nggak ada, ini ada normal, tapi yang ini masuk rahangnya. Rahangnya. Ya, masuk. Lalu ini telinganya terjepit begitu melipat. Lalu bagian belakang kepala itu kejepit masuk ke dalam. Oh, jadi bagian kirinya tepos gitu lah istilahnya ya. Ya, penyok ke dalam sini gitu. Penyok, iya. Oh, oke. Begitu. Lalu ini agak bulat sedikit, bulat kan sedikit, keluar, terus bawahnya penyok. Terus ini karena dijepit, ini penyok ke dalam ya. Ibu ada foto-fotonya kan ini? Ada ya. Lalu apa yang terjadi Ibu setelah itu? Anda mempunyai bayi yang tidak sempurna, ditambah kesakitan yang Anda rasakan sendiri kan, karena tadi itu tidak mendapatkan pertolongan dokter dengan secepatnya. Hari-hari itu bagaimana Anda menjalani
tentu kecewa sekali ya Bu, terutama karena anak pertama sudah keguguran, ini juga hamilnya susah, 2 bulan pendarahan, 6 bulan sudah mau keluar, 8 bulan itu area ketuban netes, tapi oleh pertolongan Tuhan masih bisa lahir sampai sekarang. Saya lihat anak seperti ini, saya mikir masa depannya bagaimana ya? Ini anak ada yang mau enggak ya begitu ya, cacat begitu ya. Lalu bagian belakang kepalanya kan masuk ke dalam. Bagaimana sekolahnya? Apa bisa ngikuti sekolah? Apa tidak jadi anak terbelakang? Berbagai perasaan bercamuk. Betul, banyak urat syaraf dan kemudian tempat otak dan kemudian ada urat nadi besar juga di sini. Iya, kata orang kan ini memori juga Pak. Saya takut dia nggak bisa mengikuti sekolah dengan baik. Lalu jadi setiap kali anak itu nangis, begitu rasanya ingat dokter, sakit hati saya. Ya dendam, ya sakit, ya campur aduk deh. Nah, ini prosesnya bagaimana Bu? Nah, sebelum Ibu jawab, kita akan take a break dulu pemirsa sekalian. Mungkin Anda hari ini mengalami masalah yang sama atau mungkin masalah yang lebih berat lagi daripada yang dialami oleh narasumber kami. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Nanti akan ada jalan keluar, pasti akan ada good news dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Stay tune. Ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, Tuhan mengatakan Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kalau sebelumnya Tuhan cuma bilang baik, semuanya itu baik. Tapi setelah manusia sungguh amat baik. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah kesembuhan ilahi. Kembali kepada Ibu Esther. Nah, bagaimana Bu rasanya pada saat itu ya? Anda melahirkan anak yang tidak sempurna karena kelalaian dokter. Tentu Ibu tidak bisa semudah itu untuk mengampuni dokter. Tapi bagaimana akhirnya Anda bisa mengampuni dokter dan para suster tersebut? Ya, susah sekali Bu pada awalnya karena selain anak saya cacat, saya juga sakit. Jadi suster itu gunting terlalu belakang, lalu jadi robek ke dalam 3 cm kata dokter bedah. Dan kemudian juga nggak ada obatnya. Jadi kalau digunting agak sedikit digunting supaya lukanya tuh karena setiap kali BAB itu robek begitu Pak. Lalu dokter bedah sarankan untuk gunting sedikit, tetapi kalau kelebihan pun bisa dol, jadi bisa pindah ke perut seperti itu. Saya juga nggak berani melakukannya. Kemudian karena itu robek Pak, jadi saya jadi makan juga kan kepikiran besok nanti BAB-nya susah begitu kan, jadi nggak terlalu berminat makan. Ibu jadi kurus dong? Iya, dalam 1 bulan turun 5 kilo. Padahal kan saya kasih ASI. Berapa kilo berat badannya sampai yang paling kurus? Saya nggak ingat persisnya berapa, tapi yang saya ingat adalah saya turun 5 kilo. Seperti itu. Oke, prosesnya sampai Ibu bisa mengampuni? Ketika turun 5 kilo tuh tiba-tiba pagi saya mau angkat anak nangis, seperti ada sesuatu yang jatuh di perut kanan, ada benjolan sebesar tangan ini. Kemudian dokter juga nggak tahu benjolan apa, karena tiap kali periksa ke dokter itu benjolan masuk. Lalu kalau berdiri aja sakit, rupanya akhirnya itu ketahuan kalau itu ginjal jatuh begitu. Ginjalnya Ibu? Jatuh sebelah kanan. Ini kasus yang jarang sekali terjadi.
Tapi karena dokter nggak tahu, dia salah diagnosa, dipikirnya radang usus, dikasih obat banyak-banyak, akhirnya lambung saya kena. Jadi makan nasi pun seperti masuk kerikil. Akhirnya jadi bukan seperti jatuh ketimpa tangga begitu. Nah, pada satu hari Minggu saya lagi cari dokter lambung karena sakit sekali. Suami saya di jalan itu nyalain radio, lalu di situ ada hamba Tuhan karena hari Minggu yang khotbah, dia bilang begini, kalau Anda mengalami sesuatu, tambah lama bukan tambah baik, tambah diobatin misalnya tambah parah, salah diagnosa, atau suatu kejadian apa, tambah lama tambah parah, dicek, dia bilang, Tuhan tuh nggak mungkin salah, Tuhan tuh nggak mungkin jahat, mungkin saja kita yang buka celah sehingga iblis bisa menyerang kita. Saya sadar waktu itu, saya katakan kepada suami, kita pulang saja. Saat itu saya langsung ambil keputusan untuk doa puasa, walaupun saya lagi lambung parah, saya bilang biar saya mau cari Tuhan, kalau saya mati-matilah lagi cari Tuhan. Saya sungguh-sungguh cari Tuhan dan Tuhan buka. Ternyata itu adalah kepahitan. Saya sangat sakit hati, pahit sama dokter itu yang membuat anak yang sudah susah-susah saya nantikan seperti itu gitu. Lalu firman Yesaya 59 ayat 1-2, intinya tangan Tuhan itu nggak kurang panjang untuk tolong, telinganya itu nggak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi hambatan doa kita itu adalah dosa kita. Saya tahu mungkin kita nggak berbuat jahat kepada orang, tetapi dengan kita sakit hati kepada orang yang berbuat jahat, tidak mau mengampuni, itu juga sudah dosa di hadapan kemudian Tuhan. Pada waktu anak ini kemudian bertumbuh, bagaimana anak ini bertumbuh? Namanya siapa anak ini? Nadia. Bagaimana Nadia bertumbuh? Nadia bertumbuh dengan tiap hari itu saya ngampuni dokter, jalan kesembuhan buat saya terbuka, sakit saya ketahuan. Secara supranatural ya, akhirnya ibu sembuh ya? Ginjal saya itu didoakan. Berapa tahun itu kesembuhan terjadi untuk diri ibu sendiri? Untuk ginjal itu berapa bulan Pak? 8 bulan mungkin. Hanya 8 bulan? Ya. Yang ibu lakukan adalah? Saya waktu ginjal itu ikut retreat kesembuhan, suami saya daftarkan, lalu tumpang tangan, diolesi minyak. Pulang dari situ sembuh langsung. Puji Tapi Tuhan. ya untuk lambung dan untuk dubur yang robek itu berbulan-bulan, 4 tahun lah untuk sampai sembuh sekali. Apa yang ibu lakukan waktu saya itu? Setiap pagi saya katakan oleh bilu-bilu Yesus, saya sudah sembuh, tubuh saya bait Allah, bukan rumah sakit, di dalam nama Yesus. Luka tertutup, darah berhenti, dalam nama Yesus. Buat Allah nggak ada yang mustahil dan nggak ada mustahil buat saya yang percaya. Yang ngoceh seperti itu mengakui pengakuan-pengakuan iman. Lalu saya sembuh. Lalu bagaimana anak saya? Anak saya tiap hari juga kita katakan dalam nama Yesus, rahang kiri kanan sama, dalam nama Yesus telinga kiri kanan jadilah sama, dan batok kepala dalam nama Yesus jadilah bulat kembali. Tuhan menciptakan engkau sempurna, jadilah engkau sempurna. Itu yang tiap hari saya katakan, karena ketika saya membaca Kejadian 1 ayat 31 Pak, ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, Tuhan mengatakan Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kalau sebelumnya Tuhan cuma bilang baik, semuanya itu baik, tapi setelah manusia sungguh amat baik. Jadi saya katakan Tuhan menciptakan kamu itu dengan sungguh amat baik, sempurna. Dalam nama Yesus jadilah Tetapi apakah tidak ada perasaan khawatir gitu ya? Ada. Maksudnya, nah itu untuk overcoming, mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan ini bagaimana waktu itu yang ibu lakukan? Hanya dengan percaya kepada Tuhan. Tidak ada cara yang lain? Nggak ada cara lain Pak, karena saya tahu yang seperti ini itu hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Dokter pun nggak bisa. Akhirnya gimana Nadia? lain-lain. Apakah dia kembali sempurna? Sempurna Bu, ya. Jadi waktu masih kecil itu rahangnya sudah mulai telinganya sudah mulai, hanya sampai TK tuh saya masih belum bisa korek kupingnya karena melipat ke dalam. Lalu itu nggak pakai minyak nyong-nyong nggak ya? Nggak Pak. Lalu SD saya potong rambutnya, saya suruh dia sisiran sendiri, karena sebelumnya saya kepang tuh seperti nempel di tembok begitu lurus. Kemudian kelas 1, kelas 2 udah sisiran sendiri, saya nggak sadar lagi, nggak memperhatikan lagi, karena sudah percaya, sudah saya serahkan pada Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan. Saya sadar-sadar waktu SMP dia mulai kuncir kuda itu, saya lihat kapan bulatnya itu, kepala sudah bulat kembali ya? Sudah bulat kembali. Ya, lalu rahangnya juga? Rahangnya sudah Bu, dari berapa bulan itu sudah. Jadi bayi itu sudah mulai, hanya tinggal lehernya agak miring, dan itu lama-lama Tuhan juga luruskan. Wow, puji Tuhan. Dan sekarang Nadia ini usia berapa? Sekarang umur 26 tahun. Dan sekarang dia berprofesi sebagai apa? Sekarang sih sudah lulus dokter gigi. Wow, sekarang dia adalah seorang dokter gigi. Iya.
Ya. Lulus dari UI kedokteran gigi, Ya. cum laude. Cum laude ya. Wow. Itu saya merasa terharu sekali waktu dia dipanggil dan diumumkan bahwa dia cum laude. Dan dia praktek di mana, Bu? Sekarang tidak praktek, tadinya praktek, sekarang ikut suami ke Singapura dan di Oh, sudah Singapura menikah? sudah menikah. Laku berarti ya? Iya, sudah laku. Dan Iya, dia Pak. bisa lulus cum laude juga karena ibu mendoakan supaya dia pandai dan Ya. suami ibu menambahkan jenius gitu ya. Betul, tiap Puji hari Tuhan. suami saya bilang dalam nama Yesus jadilah jenius, jadilah cantik begitu. Wow. kuasa Dan dia sudah menikah? perkataan, Sudah ya. punya anak sekarang? Belum. Oke. Sudah menikah tapi belum puji punya Tuhan. anak. Jadi dia akan jadi dokter gigi di Singapura atau? Di Singapura belum boleh Pak, karena dokter di sini belum diakui di Singapura, tapi dia kerja di satu klinik gigi di Singapura. Wow, luar biasa. seorang anak yang istilahnya hampir nggak punya harapan, Ya. tetapi kemudian dilawat oleh Tuhan, Ya. mengalami kesembuhan, Betul. jadi seorang dokter gigi, lulusan cum laude, sudah menikah, sekarang tinggal di Singapura. Kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Ya, pemirsa, apabila Anda masih mempunyai pergumulan doa ataupun memerlukan konseling, jangan ragu-ragu menghubungi Betul. kami di nomor telepon yang tertera di layar Yes. kaca pemirsa. Di sini ada doa juga yang sudah terjawab ya dari seseorang di Manado. Ya, seorang bapak menelpon kami dan kemudian bersaksi, dulu istrinya menderita tumor kandungan selama kira-kira 8 bulan sebesar kepala bayi. Lalu pada bulan Oktober 2011 minta bantuan doa. Akhirnya bulan November 2011, jadi sebulan setelah kami doakan, doanya sudah terjawab. Bulan Desember 2011 dinyatakan sembuh oleh dokter. Pemirsa, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari Ibu Esther dan keluarganya serta anaknya, dan pergumulan doa dari Bapak yang di Manado ini, pastilah Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Hubungi kami sekarang juga, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa. Kami akan kembali dalam Good News program. Amin. Tahukah pemirsa sekalian bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama? Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Rema Bible Training Center Indonesia, penerimaan siswa baru, kurikulum 1, pokok-pokok dari dasar Alkitab, kurikulum 2, berfokus pada cara-cara pelayanan, kelas dimulai 13 Mei 2013. Kau jadikan hidupku berarti. Masih dalam Good News program, kembali kepada Ibu Esther. Ibu, adakah kata-kata dorongan yang bisa Ibu berikan kepada pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program Good News ini? Barangkali mereka juga mengalami pergumulan yang serupa dengan Ibu. Bagaimana supaya mereka bisa bertahan dan keluar sebagai pemenang? Ya, pemirsa jangan putus asa, percaya kepada Tuhan, tidak ada mustahil buat Tuhan dan tidak ada mustahil buat kita yang percaya. Kemudian kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, contohnya dalam kasus saya mengampuni, kita taat mengampuni karena itu ternyata untuk kebaikan kita. Semakin saya mengampuni dokter, semakin tercabut sakit hati, akar pahit di dalam diri saya. Dan ketika kita beres dalam hubungan dengan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang ternyata untuk tolong kita, dan telinganya nggak kurang tajam untuk dengar, sehingga mujizat dapat terjadi. Haleluya dan puji Tuhan. Haleluya. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Amsal 18 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan mengatakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Pemirsa sekalian, hari ini kita mendengarkan tentang kesembuhan ilahi. Satu hal yang terjadi buat kehidupan Anda yang hari ini masih sakit,
kita sudah mendengarkan kesaksian daripada dua orang narasumber yang berbeda. Yang pertama dibangkitkan daripada kematian. Yang kedua ada anak yang lahirnya tidak sempurna tetapi kemudian mengalami pemulihan yang luar biasa. Bagaimana dengan Anda? Ada satu tips daripada kami, yaitu kuasa daripada perkataan. Saudara sekalian, tahukah bahwa alam semesta dunia dan segala macam isinya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan hanya dengan menggunakan kata-kata. Tuhan mengucapkan daripada apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu pada hari ini saya mendorong setiap daripada Anda yang mengharapkan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Mungkin pemulihan kesehatan, pemulihan dalam hubungan rumah tangga, pemulihan dalam hubungan keuangan. Dalam keuangan Anda, ucapkan hal-hal yang positif seperti bagaimana Tuhan mengucapkan pada waktu dunia dan segala macam isinya itu tidak ada. Pemirsa sekalian, kadang-kadang pada waktu kita melihat apa yang di depan mata kita seringkali menipu kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu tidak hidup dengan apa yang dapat kita lihat, tetapi orang benar itu hidup oleh karena iman. Jadi bagaimana dengan iman Anda pada hari ini? Apapun yang Anda harapkan untuk terjadi pada kehidupan Anda, saya saat ini mendorong kepada Anda, ucapkan saat ini juga. Katakan, hai kesembuhan, dengan bilur Yesus aku ucapkan, aku perintahkan kesembuhan terjadi. Hai pemulihan, aku ucapkan di dalam nama Yesus untuk terjadi. Tahukah pemirsa sekalian bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama? Pada waktu Kristus Yesus sudah taat di dalam kematiannya, kita tahu bahwa Roh Kudus itu membangkitkannya daripada kematian. Dan oleh karena ketaatannya, kita tahu bahwa dia sekarang memperoleh nama di atas segala nama. Oleh karena itu, saya percaya apapun, katakan apapun masalah yang mendera kehidupan Anda, asalkan Anda dapat berikan nama di atas nama masalah itu, berarti saya yakin nama Yesus itu lebih besar, lebih tinggi, lebih agung, lebih perkasa, lebih mulia daripada masalah Anda. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu sekali lagi ucapkan. Namun demikian, impikan apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan Anda. Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan Anda untuk hidup secara miskin, Anda hidup untuk sakit, Anda hidup untuk cacat. Oleh karena itu mulai ucapkan, seperti yang tadi narasumber katakan, dia mulai menciptakan ulang tanpa dia mengerti. Dia mulai menciptakan ulang seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu baik, sempurna dan amat baik. Oleh karena itu pemirsa sekalian, saat ini tantangan buat kehidupan Anda. Saya menantang Anda, maukah hidup Anda menerima pemulihan? Maukah Anda menerima kesembuhan? Kami akan berdoa buat Anda, dan kami percaya ada suatu kuasa yang Tuhan mau lepaskan saat ini. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, orang-orang yang lumpuh, bahkan saya percaya akan ada orang-orang yang mati dibangkitkan daripada kematian. Itukah Anda? Siapkah Anda menerima mujizat itu? Kalau Anda siap, buka iman Anda. Mungkin pikiran Anda gak bisa mengerti. Buka pikiran Anda. Serahkan kepada Tuhan. Kami dari studio ini, kami akan berdoa saat ini buat Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini engkau yang sakit, aku perintahkan dengan bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Terima kesembuhanmu. Hai engkau yang sakit jantung, hai engkau yang sakit pendengaran telinga, saat ini terbuka pendengaranmu. Engkau yang darah tinggi, engkau yang kolesterolmu tinggi, engkau yang sakit jantung, diabetes, apapun namanya, bahkan asma, sembuh sekarang. Di dalam nama Yesus. Engkau yang dokter katakan bahwa engkau tidak punya harapan lagi untuk hidup, sekarang terima kehidupan yang baru. Terima di dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan bilur kuasa Yesus, kami perintahkan sembuh. Terima saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Luar biasa pemirsa, kebersamaan kita hari ini dalam Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa kami akan kembali menjumpai pemirsa sekalian di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami mengharapkan adanya orang-orang yang akan memberikan kesaksian daripada kesembuhan, pemulihan. Hubungi kami sekarang juga, baik melalui telepon ataupun SMS atau melalui email. Kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, hubungi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus, memberkati.